Ya, tidak terasa ya kita sudah sampai ke hari ketiga pelatihan ini. Sebenarnya bukan pelatihan ya, karena ini seperti kita mengulang kembali, belajar kembali, karena ini yang mengikuti juga sebenarnya sudah sering mengikuti pelatihan sebelumnya, sudah banyak juga punya pengalaman dalam penulisan policy brief, jadi ya ini seperti kita refreshing kembali. Selamat datang di Common Room PKMK, FKKMK UGM. Di studio ini saya sudah hadir bersama dengan saya di sini. Ada pembicara kita pada siang hari ini yaitu Mbak Sita Listia Dewi. Selamat siang Mbak Sita. Selamat siang Ibu Sandra, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, lalu sudah ada juga Mbak Tri. Ya, saya masih ingat ya diskusi di hari Selasa dan hari Rabu kemarin, benar-benar seru sekali Mbak Sita dan Mbak Tri. Kita bahkan lewat waktunya ya, karena memang masih antusias kita berdiskusi tentang penulisan policy brief. Bahkan saya masih teringat quote dari Ibu Siti kemarin ya kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa materi kali ini, pelatihan kali ini adalah ilmu baru dan lebih tepat guna begitu ya, langsung bisa diaplikasikan ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau hari pertama kita sudah belajar mengenai produk-produk dari knowledge translation, yaitu terutama tentang policy brief. Kemudian kita sudah belajar tentang bagaimana mencari literatur untuk membentuk suatu evidence-based policy brief. Kemudian kita sudah belajar membuat suatu problem statement yang menarik dan langsung singkat, padat, dan jelas seperti itu untuk framing policy brief. Di hari kedua kita sudah belajar mengenai underlying factors dalam membentuk suatu policy brief dan membahas suatu isu. Kemudian sudah belajar juga membuat policy options, apa bedanya policy options dan juga apa bedanya policy recommendation. Nah, hari ini kita akan langsung praktek seperti itu untuk mempresentasikan outline policy brief yang sudah Bapak Ibu buat sekalian semuanya. Walaupun kemarin kita sudah sempat membahas sedikit, hari ini lebih istimewa lagi karena outline policy brief Bapak Ibu semua akan dikomentari langsung oleh para ahli yang sudah kami hubungi. Jadi di sini sudah hadir juga ada Pak Toto dari GISI UGM. Beliau akan mengomentari 3 topik policy brief mengenai GISI. Kemudian ada expert yang memang tidak bisa hadir, tapi mereka sudah memberikan catatan khusus untuk policy brief dengan topik-topik yang sudah ada. Baik, tanpa memperpanjang kata lagi, saya akan membacakan outline acara pada hari ini. Yang pertama kita akan mendengarkan presentasi policy brief dengan topik gizi, karena kebetulan di sini sudah hadir dengan kita Pak Toto. Jadi ada 3 orang yang akan mempresentasikan, Ibu Silva, Ibu Dian Isti, dan juga Ibu Sri Herlina. Waktu presentasi adalah 3 menit, boleh langsung dari Google Drive Bapak Ibu, ataupun misalnya dari sempat membuat PowerPoint juga silahkan. Kemudian setelah itu nanti Pak Toto akan mengomentari selama 15 menit. Masing-masing topik ya berarti 5 menit ya. Setelah itu presentasi dari topik KIA, 2 orang yaitu Ibu Tuti dan juga Ibu Siti Hadijah. Ya, nanti akan diberikan komentar. Kita masih menunggu Dr. Meneni. Jika tidak ada, kita ada Mbak Sita di sini ya juga Mbak Tri yang bisa mengomentari. Selanjutnya presentasi dengan topik jantung yaitu dari Ibu Jonita. Ibu Jonita, Dr. Tiara sudah memberikan dokumen review dari outline tersebut dan nanti akan kita lihat bersama. Sama juga dengan nanti dari Pak Sani dan juga Pak Ambo, itu sudah ada komentar dari Dr. Tiara. Ya, mungkin begitu saja dari saya kali ini. Berarti presentasi yang pertama kita akan mendengarkan presentasi dari untuk topik gizi yaitu Ibu Silva, dilanjutkan Ibu Diana Isti dan juga Ibu Sri Herlina. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Apa sudah dijadikan co-host ya berarti ya? Bisa langsung di-share Ibu Silva, silahkan Bu. Saya share. Selamat siang Mbak Chandra, Bapak-Bapak. Siang Mbak Silva. Ya, Pak, saya mohon maaf tidak berani start video karena
koneksi di sini super buruk, Pak. Baik, baik. Mbak Silva, dari mana tuh ya? Saya di Jakarta, Pak, tapi Tanjung Priuk ini di Pelumpang. Baik, 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 baik. Sebentar, Terus, Pak. ya. Share screen ya. Oh, Ya. sweet. Jadi saya mencoba membuat nih Pak Toto, maaf kemarin tidak terlalu maksimal saya ikutnya. Jadi untuk saya punya 3 opsi Pak Toto. Topiknya saya kan mengenai kredit kepemilikan jamban sebagai salah satu cara untuk menekan resiko stunting khususnya yang berasal dari CashLink. Jadi opsi pertama itu mengidentifikasi fasilitas dan skema insentif yang tujuannya untuk bisa diberikan sebagai pendorong untuk memotivasi lembaga keuangan agar mereka mau ikut membiayai sektor sanitasi. Untuk itu manfaatnya saya coba membuatnya 2, Pak Toto, mohon koreksi. Pertama, kalau kita sudah mengidentifikasi fasilitas dan skema yang ada, diharapkan pemerintah daerah itu bisa memilih bentuk insentif yang paling sesuai dengan konteks daerah mereka. Yang dimana mungkin masing-masing daerah pencapaiannya berbeda. Ada yang sudah tinggi, ada yang dengan berbagai tantangannya menuju 100% punya jamban keluarga. Manfaat kedua, Pak Toto, diharapkan fasilitas dan skema insentif ini memotivasi lembaga keuangan untuk scale up. Karena sebenarnya sudah mulai nih Pak Toto. Saya waktu di World Bank itu 2016 itu kita sudah mulai. Dan lembaga keuangan yang mau tuh sangat tertarik, Pak. Cuman secara nasional kan ini belum terscale up gitu ya, Pak. Nah, itu yang opsi pertama, Pak. Opsi kedua saya mencoba mengusulkan untuk mengembangkan kapasitas lembaga keuangan terhadap sektor sanitasi. Karena rasanya tidak fair kalau kita mengajak mereka untuk terlibat di sektor pembangunan sektor sanitasi, tapi mereka masih belum mengetahui sebenarnya hutan ini kayak apa gitu loh. Bagaimana perilaku masyarakat terhadap sektor ini, apa tantangan dan sebagainya. Itu adalah opsi kedua. Nah, manfaat yang saya harapkan dari opsi kedua ini adalah supaya lembaga keuangan memahami peluang bisnis sekaligus resiko. Apa resikonya dari pembiayaan jamban? Kalau mereka paham itu, tentunya mereka bisa mengembangkan produk yang atraktif dan akomodatif sesuai dengan target nasabah kita yang adalah prasejahtera. Nah, manfaat kedua, Pak Toto, saya coba merumuskan begini: dengan menguasai pengetahuan sektor sanitasi, pasti menambah kompetensi lembaga keuangan, sehingga bukan hanya kita mentargetkan aspek sanitasi, tapi akses to finance-nya kita juga meningkat. Karena kemarin saya coba mencari data ya Pak. Satu negara Kenya itu sama-sama kita dianggap sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, masuk menengah ya. Itu dia punya akses to finance 82 Pak. Kita masih berkisar 47. Nah, tentunya dengan sekarang kita bayar apa-apa bisa pakai apalah itu diharapkan seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau itu kita gabungkan dengan kebutuhan yang sangat basic begini, kebutuhan akan jamban yang nantinya akan menekan risiko stunting. Itu yang manfaat kedua, Pak. Yang opsi ketiga, Pak Toto, saya coba rumuskan seperti ini: formalisasi pelibatan lembaga keuangan dalam pembangunan sektor sanitasi. Setelah sudah teridentifikasi, kita sudah bahan untuk meyakinkan si lembaga keuangan. Lembaga keuangan juga sudah kita bangun kompetensinya, sudah kita kasih tahu apa-apa ini all the do's and don'ts-nya. Kemudian kita formalisasikan ini. Jadi dengan formalisasi diharapkan ini bisa terscale up. Manfaatnya ya scale up skema kredit pemilikan jamban secara nasional beserta sejumlah opsi yang sesuai dengan konteks pembangunan sektor sanitasi di setiap daerah. Seperti itu, Pak. Mohon koreksinya Pak Toto. Terima kasih Pak. Sudah nih ya. Banyak Bu Silva. Terima kasih Pak Toto untuk sudah menyimak. Mungkin nanti komentarnya di akhir ya Pak Toto ya. Oh, di akhir toh. Iya Pak. Baik. Saya pikir sudah sekarang. Supaya stop share kan? Ya. Saya stop share ya Mbak Sandra. Ya, stop share. Terima kasih Bu Silva. Tepat waktunya 3 menit. Berikut dari Ibu Dian. Dipersilakan Ibu Dian untuk share screen. Ya, Ibu Sri juga sepertinya belum hadir dengan kita ya Mbak Widya. Jadi silakan Pak Toto, mungkin memang rezekinya Ibu Silva langsung. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Bu Silva,
Ya, bahwa kami sudah membaca, sudah ada referen yang sangat kuat bahwa sanitasi memang ada korelasi yang sangat kuat dengan stunting. Dan biological pleasurability-nya cukup jelas. Karena apa? Karena akan berefek pada keterpaparan ketika mereka infeksi, ya kan? Infeksi dan sebagainya. Ya. Ada satu hal yang menarik tadi adalah kalau kami sesungguhnya akan menjadi dua sisi. Satu yaitu meyakinkan pada lembaga keuangan agar dia bagaimana dia akan apa namanya menggelontorkan, ya. Tetapi sesungguhnya ada satu lagi yang seperti lain, masyarakat. Ketika di lembaga keuangan sudah mulai tune in, tetapi kami kawat ini sesungguhnya akan berlokasi di Jakarta. Ini validitas itu internal ke eksternal sebenarnya, Bu Silva. Maksud saya adalah hanya lokal kota Jakarta atau bisa dipakai di tempat yang lainnya. Pak Toto, kalau untuk Jakarta sendiri saya belum berpengalaman, Pak. Justru waktu itu kita kerja dengan lembaga keuangan di Jombang, Malang, Lamongan, dan Jawa Barat, Pak. BPR milik daerah. Bahkan di Malang itu ada 2 lembaga keuangan yang pure swasta, Pak. Mereka itu semangat sekali. Oke, stop. Saya semangat, saya juga ikut semangat. Karena apa? Kalau andai kata lembaga, masyarakatnya juga, ya, dia tidak ada alasan masyarakat untuk mengatakan bahwa luas rumah saya sempit, tempat kerja itu nggak ada lagi. Tapi kalau Jakarta kan tidak ada kesempatan untuk membuat safety tank-nya itu, gitu loh maksud saya. Jadi sesungguhnya ketika mereka membuat seperti itu seharusnya apa? Dengan bagaimana bila dibuang, dia akan punya. Jadi gini, lembaga keuangan akan kerjasama dengan sanitarian dan sebagainya, di mana ketika dia pembuangan itu akan segera tereduksi. Ini sebenarnya kalau ke sana ke depan, sehingga ketika diterapkan di daerah yang padat maupun di daerah yang apa namanya masih memungkinkan untuk mengembangkan apa namanya sanitasi itu lebih luas. Gini, paham ya? Ya, Pak. Jadi ada inovasi baru yang dituntut oleh lembaga keuangan atau suatu produk dan sebagainya. Gimana caranya agar jadi walaupun tempatnya kecil, tetapi langsung bisa mereduksi kotoran itu sehingga bisa langsung hilang dan sebagainya. Ini harapan kami. Harapannya seperti itu. Jadi ada inovasi dalam policy brief ini. Ya, Pak Toto, saya alhamdulillah banget Pak Toto juga semangat menerima ide ini ya Pak. Sebenarnya ide ini kan sudah cukup beberapa tahun lalu tuh Pak. Hanya saya tuh gemes kok secara nasional kok nggak mungkin kita lakukan ya. Padahal lembaga keuangan mikro itu lembaga keuangan tuh sangat positif menanggapi. Bahkan saya mencoba bekerja sama dengan asosiasi Pak, asosiasi BPR. Dan asosiasi BPR khusus milik Pemda, itu namanya Perbamida, Perhimpunan BPR milik daerah. Kan sebenarnya tidak ada alasan Pak Toto. Mereka kan punya program. Perluasan sanitasi itu mestinya menjadi program daerah. Lalu mereka punya kendaraan yang namanya BPR. Kenapa itu tidak seperti Bandung Pak? BPR punya Bandung, Kabupaten Bandung, itu menempatkan 500 juta. Khusus peruntukannya untuk pembiayaan jamban, sehingga kita juga kan membina ini Pak Toto, membina apa kita sebut pengusaha jamban, wirausaha sanitasi. Jadi mereka itu kita kasih pelatihan bagaimana membuat jamban yang sesuai dengan standar STBM. Kita pinjamkan cetakan jambannya itu Pak, cetakan lubangnya itu kita pinjamkan. Dan kalau usul saya Bu Silva, tempatnya, safety tank-nya itu juga diperlukan, bukan hanya jambannya, tapi bagaimana dilatih sampai ke dalam itu, ya, sehingga dia nggak berpikiran lagi, oh, pokoknya ini akan saya bikin, istilahnya paket lengkap, maksud saya. Yes, betul Pak Toto. Jadi definisi jamban yang kita pakai itu definisi STBM Pak. Jadi ada yang 2 septic tank karena kita sudah saring, kemudian jasad. Sebenarnya dudukannya jongkokannya itu sih cuman aksesoris Pak sebenarnya. Tapi yang kita tekankan justru adalah septic tanknya. Septic itu ada 2. Itu Pak Toto akan lebih semangat lagi kalau dengar di Bandung ya Pak. Salah satu pengusaha sanitasi itu punya semboyan begini. 1 hari sama dengan 1.000, 1 tahun sama dengan jamban keluarga. Dari mana saya bilang? Loh iya Bu, kalau misalnya dia 2 anak, ibu bapak 3 anak, ibu bapak 3 anak, berarti kan 5 orang.
Satu hari mereka sisihkan 5.000, masing-masing 1.000 untuk setiap orang. 1 tahun dia sudah punya. Jadi kredit aja jamban itu saya bangunkan. Ya. Nah, dengan adanya begini kan bagaimana Pak Toto bisa bayangkan, aduh kenapa terjadi di Bandung, kenapa tidak di tempat lain gitu. Baik. Ini inovasi yang bagus loh. Saya senang ini sangat bagus, sangat kreatif. Pak, nanti ini tolong pandu ya Pak. Tolong pandu untuk kita mungkin tidak hanya penulisan policy briefnya, tapi advokasinya Pak, advokasi ke tingkat nasional terutama. Bappenas soalnya sudah sangat senang Pak. Bappenas sangat mendorong ini. Bappenas bahkan punya hitung-hitungan berapa anggaran yang kekurangan, shortage-nya berapa, kemudian berapa yang kita harapkan dari dari yang jelas ini jelas akan berangkat untuk stunting. Kami sudah tahu betul ini jelas sekali ya karena terkait dengan personal hygiene juga ya. Sip, Pak. Sepertinya seru sekali ya Ibu Silva dan Pak Toto. Saya juga mendengar dengan baik sekali. Saya senang sekali Pak. Saya senang. Dan semoga bisa benar-benar seperti tadi kata Ibu Silva ya. Jadi benar-benar ini bisa lanjut lagi ya Pak Toto ya sampai ke polisi dialog dan sebagainya dengan stakeholder terkait. Saya tunggu bimbingan selanjutnya Pak Toto. Saya tunggu bimbingan selanjutnya Pak. Siap. Karena saya kasihkan nanti emailnya dan ini sehingga kita bisa sharing terus ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mbak. Terima kasih Ibu Silva dan Pak Toto. Ini kebetulan Ibu Dian sudah bergabung dengan kita. Silakan Bu Dian untuk mempresentasikan 3 menit, nanti langsung dikomentari oleh Pak Toto. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Toto. Ya, baik Mbak Dian. Ya, izin ya Pak Toto, saya mempresentasikan. Ya, langsung dari Google Drive nggak apa-apa ya Pak? Ya. Oke. Untuk yang saya angkat ini mengenai penguatan layanan primer untuk mencegah kurang energi kronis pada ibu hamil. Masalahnya bahwa prevalensi kurang energi kronis pada ibu hamil di Kota Bandar Lampung masih tinggi, yaitu sebesar 24,5%, sedikit di atas angka nasional dan juga dari Provinsi Lampung. Kemudian bagaimana jika diabaikan? Apabila KEK ini diabaikan atau tidak dicegah, maka angka kesakitan dan bahkan kematian ibu dan anak di Indonesia tidak akan turun, malah cenderung akan naik. Kemudian jika dampak dari KEK pada ibu hamil ini semakin tinggi, maka membutuhkan biaya kesehatan yang lebih besar sehingga perlu dilakukan pencegahan sejak dini. Jadi poinnya adalah mencegah KEK. Kemudian bagaimana terkait dengan faktor risiko. Jadi kalau berbicara faktor risiko, apabila melihat dari kerangka UNICEF bahwa yang menentukan status gizi dari ibu hamil itu adalah ada banyak faktor langsung, tidak langsung, masalah dasar dan utama. Kemudian terkait dengan program yang ada untuk KEK di Indonesia, untuk program yang sudah ada adalah untuk mengatasi atau menanggulangi KEK yang sudah terjadi pada ibu hamil. Seperti adanya pemberian makanan tambahan pemulihan atau tablet besi untuk menanggulangi anemia yang ditujukan memang untuk menanggulangi atau mengatasi masalah KEK yang sudah terjadi. Belum ada program yang mendeteksi dini KEK dari hulu sehingga ibu hamil KEK itu bisa dicegah, baik pada remaja putri maupun pada wanita usia subur prakonsepsi. Ya, untuk penyebab masalahnya saya coba memformulasikan, mohon nanti dikoreksi, bahwa tadi seperti disampaikan dari tata kelola pemerintah atau governance range-nya, pemerintah masih berfokus pada usaha penanggulangan saja. Kemudian dari data survei diet total di Indonesia masih menunjukkan bahwa tingkat kecukupan energi dan protein ibu hamil masih didominasi dengan kategori sangat kurang dan kurang. Dan belum ada program khusus secara intensif untuk menanggulangi apalagi mencegah. Yang mencegah poin pentingnya adalah ini. Kemudian dari hasil Riskerdas 2018 menunjukkan bahwa anemia pada remaja putri maupun ibu hamil juga masih tinggi, yang secara langsung dan tidak langsung ini berperan terhadap kejadian KEK pada ibu hamil. Kemudian tenaga kesehatan atau profesi di layanan primer terkait ibu hamil juga masih fokus pada penanggulangan KEK yang sudah diderita ketika ibu hamil.
Kemudian tenaga kesehatan pada tahap lanjut, yaitu dokter misalnya di dokter ahli kebidanan dan kandungan juga masih berfokus terhadap kasus anemia ibu hamil. Dari beberapa literatur yang saya baca memang fokusnya lebih penanggulangan anemia ibu hamil. Kemudian dari sisi keuangan, dana untuk 30 pemberian detik lagi ya, Bu. Oh ya, baik. Dari sisi keuangan, dana untuk pemulihan untuk pemberian PMTP masih terpusat sehingga dari dinas maupun ke puskesmas hanya menerima dan mendistribusikannya saja. Kemudian keterlibatan sektor swasta dalam menanggulangi ini belum ada, sehingga tingginya cake pada ibu hamil juga masih berperan dalam prevalensi stunting ya. Kemudian ketersediaan layanan di layanan primer program tadi sama seperti yang sudah disampaikan, bahwa masih seperti yang sebelumnya saja untuk penanggulangan, sehingga diperlukan program deteksi dini. Opsi atau rekomendasi yang ditawarkan atau di sini, jadi ini merupakan hasil dari disertasi saya sebenarnya Pak Toto, bahwa di sini di akhirnya adalah memberikan suatu aplikasi expert system untuk mendeteksi dini cake pada calon pengantin maupun mus prakonsepsi yang bisa digunakan di layanan primer, baik oleh dokter, bidan, petugas gizi maupun perawat. Jadi di sini akan bisa mendeteksi dini sehingga akan bisa mencegah cake ketika ibu tersebut hamil. Mungkin secara umum seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Saya komentar langsung ya, Mbak. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, sebelum saya masuk ini saya baru saja selesai penelitian di SMA se-Yogyakarta, SMA-nya favorit. Oh, iya. Lalu kami temukan bahwa ternyata 45% remaja SMA itu KEK. Oh iya. Di Yogyakarta. Ya. Ya, itu adalah awal bencana terjadinya stunting. Udah awal bencana dari mulai remaja. Karena apa? Karena di remaja udah terkonsep adalah ini body image. Body image ya. Iya, ya. Makanya tadi sebutkan Mbak Dian, masa prakonsepsi saya garis bawahi menjadi amat sangat strategis untuk menjadi entry point. Oh ya, baik. Ini yang penting. Tekankan di sana pada policy brief ini bahwa saya menggunakan katanya Prof. Siswanto ya, bahwa kita itu jangan lagi 1000 hari, tapi 8.000 hari. Dari mana? Dari remaja. Tadi makanya disertasinya itu dikupas sedikit, itu sampai sana. Catin, oke. Malah saya tarik agak jauh, remaja putri. Karena udah terbukti, kalau Anda di kota besar saja seperti itu, seperti Jakarta, apalagi daerah lain. Ini, karena apa? Mereka salah konsep. Jadi, policy brief ini kami dukung betul. Karena apa? Karena memang kalau kita entry point-nya dari prakonsepsi, itu insya Allah mungkin tidak tiba-tiba akan berubah stuntingnya, tetapi targetnya Pak Jokowi 2024 itu menjadi 14, ini masih butuh waktu sekian. Masih ada sekian. Artinya bahwa yang prakonsepsi mereka insya Allah masih bisa diatasi lah, karena masih prakonsepsi. Ini jadi tekankan di sini adalah prakonsepsinya. Ya, itu ya. Untuk hasil penelitiannya tadi, apakah data publikasi yang sudah ada, kalau bisa saya tampilkan nanti untuk berikutnya? Saya ada data publikasi di jurnal, di Indian Journal mengenai, tapi itu pada ibu hamil trimester 3. Ya, ternyata mereka ketika mereka tidak bisa ketika mereka konsumsi lemaknya itu rendah, ya, ada kemungkinan dia terjadinya berat lahir rendah. Karena apa? Karena lemak menjadi cadangan untuk produksi ASI. Baik. Nanti kami akan kirim kalau Anda butuh untuk publikasinya. Insya Allah akan saya berikan. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Toto. Baik. Itu mungkin dari saya. Jadi saya yang garis bawahi adalah prakonsepsinya yang harus betul-betul dipertajam. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Toto. Baik. Lalu untuk yang lainnya sudah cukup baik. Terima kasih. Baik.
Ya, terima kasih banyak Pak Toto, terima kasih banyak Ibu Sri Herlina. Presentasi terakhir mengenai gizi sudah ada juga, maaf tadi Ibu Dian Isti ya, sudah ada Ibu Sri Herlina. Silakan Ibu 3 menit waktu presentasi, nanti akan langsung ditanggapi oleh Pak Toto. Ini masih saya edit, belum semua dengan sempurna, enggak apa-apa, nggih? Enggak apa-apa, Bu. Ini kan hanya draft outline saja ya. Saya share screen bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Toto. Perkenalkan, saya Sri Herlina dari FK Unisma. Saya mengangkat permasalahan sama dengan Ibu Siti juga tadi berkaitan dengan stunting. Ini masalah utamanya adalah kader masih belum terampil dan terlatih dalam pengukuran antropometri balita, terutama ketepatan hasil perhitungan input berat badan dan tinggi badan. Itu masalah utamanya. Kemudian yang terabaikan, kesalahan input ini berdampak pada peningkatan jumlah kasus stunting di wilayah puskesmas. Akibatnya kurang validnya informasi di dalam perangkuman pengelolaan data gizi akibat kader tadi salah penginputan data. Masalah yang lain adalah kesalahan ini juga berdampak dalam pengambilan keputusan tentang intervensi lanjutan yang akan diberikan pada keluarga yang mengalami stunting. Ini sehingga jika permasalahan ini terus berkembang, intervensi yang diberikan juga akan mengalami ketidaktepatan dalam penyelesaian permasalahan. Kemudian faktor utama kenapa ini menjadi tinggi, salah satunya adalah pengambilan data yang dilakukan di salah satu wilayah Kabupaten Malang menunjukkan bahwa kader memang penting untuk membantu petugas di lapangan dalam perhitungan dan juga di sini adalah pengukuran berat badan. Akan tetapi edukasi yang didapat dari kader masih minim akibat kurangnya penyuluhan atau juga pendidikan pelatihan pada kader tersebut. Nah, kemudian di sini juga layanan yang sudah diberikan khusus di wilayah Kabupaten Malang ini sudah cukup baik, Prof. Artinya mereka sudah menjalankan Pokja dengan baik, terutama dalam pemberian pelayanan imunisasi, MPASI, bahkan juga edukasi terkait dengan masalah pemberian ASI eksklusif yang diinformasikan sekarang itu pasca pandemi sudah berbasis online menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi mereka mengirimkan informasi itu kepada ibu-ibu yang terdata memiliki handphone dengan aplikasi tersebut. Nah, ini juga dilibatkan kader karena kader akan memantau perkembangan tumbuh kembang dari balita yang mengalami stunting. Nah, untuk saat ini dampak lain jika ini tidak dijalankan oleh puskesmas karena kesalahan dalam pengukuran tadi adalah puskesmas sebagai ujung tombak menjadi kinerjanya lebih rendah. Akhirnya banyak juga dampak lain yaitu dari orang tua punya stigma negatif di masyarakat bahwa anaknya kurang gizi. Artinya pola asuh dalam pemberian makanan pada anak tersebut kurang terpenuhi. Sehingga ini juga jadi permasalahan di lini keluarga. Nah, untuk yang lain, tata kelolanya masih saya... Maaf, Bu. Itu saja dulu, Prof, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, masih belajar ini sambil ngomong. Mohon maaf tidak bisa mengaktifkan video anak yang 4 bulan agak baru lahir. Bu, iya nggak apa-apa Bu, luar biasa ya, masih semangat walaupun masih ini ya. Terima kasih Prof, terima kasih Bu untuk penyampaiannya, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herlina. Ini juga salah satu topik yang sangat menarik terkait dengan kader. Ada pengalaman di Banggai,
yang menjadi sekarang menjadi sangat terkenal. Karena apa? Karena bupati dan kepala dinasnya itu sangat concern dengan memperbaiki kinerja para kader, dilatih betul sehingga mengukurnya juga jadi betul. Ya, memang harus dilatih dengan teman-teman yang profesional, tidak main-main, sehingga akan mendapatkan data atau mengukur yang baik. Dan ternyata bahwa untuk pelatih itu tidak sekali, tetapi harusnya berulang-ulang. Makanya tadi untuk government itu harusnya memang ada kayak macam usul saya sebenarnya untuk sistem tata kelolanya itu apa? Kayak kader tapi ditera. Ditera itu artinya diingatkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali bahwa mengukur yang benar itu seperti ini. Ya. Ini juga terbukti bahwa ini pengukurannya. Jadi kayak ditera kadernya. Karena terbukti bahwa ada salah satu puskesmas di Jogja adalah, saya sebutkan ya, kalau boleh saya sebutkan, puskesmas Jetis di daerah Bantul, ya, daerah Bantul. Itu karena pimpinan puskesmasnya bersama timnya itu betul-betul sangat concern jangan sampai salah mengukur, ya, untuk satu kelompok wilayah Posyandu. Lalu kami replikasi oleh mahasiswa kami, mahasiswa yang setelah selesai S1-nya, ya, diukur lagi, artinya diukur setelah berapa hari kami ukur ulang. Hasilnya tepat, sangat tepat. Terus kami lakukan sebuah kajian, ternyata apa? Bahwa mereka memang para kader itu betul-betul dilatih, ditunggu, dan alurnya jelas. Ada SOP untuk pengukuran dan panjang maupun tinggi badan maupun berat badan. Dan ternyata bisa. Jadi enggak menyepelekan kader yang mengatakan bahwa mereka punya pendidikan rendah, ternyata tidak. Kalau government serius menangani, yaitu di ujung tombak, yaitu kawan-kawan puskesmas, itu insya Allah kader juga merasa tanggung jawab. Terima kasih Prof. Baik. Ini pengalaman kami. Jadi di lapangan saya tungguin betul. Karena data itu untuk saya untuk penelitian. Jadi kami tes betul ternyata kader yang dilatih oleh kawan-kawan government professionals yang serius, ternyata outcome-nya juga serius. Terima kasih Prof. Ini bisa saya masukkan sebagai apa? Iya, ini menarik sekali. Ini saya senang karena mengangkat kader yang selama ini kader disalahkan, dipojokkan. Jangan seperti itu. Jadi monggo Bu Erlina, ditekankan lagi, tapi tempat PO-nya, di POEK-nya, tetap di perencanaannya, di organizer-nya ya, yang terstruktur sehingga ini akan menghasilkan suatu produk yang baik dan meyakinkan kepada masyarakat, kepada terutama SKPD bahwa pelatihan yang baik akan menghasilkan produk yang baik. Amin. Kemarin itu Prof, kami dan mahasiswa ada melakukan doanya jadi Prof. Amin. Kemarin melakukan pendampingan kader dengan teknik namanya alur danting, alur dalam perhitungan pengukuran stunting, ada tikar stunting, semisal kalau diistilahkan di Kementerian Kesehatan kan tikar stunting, tapi ini dibuat dari poster yang digunakan oleh mahasiswa dengan uji coba pelatihannya menggunakan media boneka. Jadi mereka di pengganti balita itu dicobakan untuk melatih berulang para kader yang ada di sana. Alhamdulillah dari pemahaman keterampilannya itu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu besar, tapi ada datanya yang menyebutkan bahwa kadernya antusias, kemudian mampu melakukan dengan benar yang diujikan 3 kali pertemuan awal gitu. Tapi ini perlu pelatihan terus-menerus dan dikembalikan ke puskesmasnya, dan beliau kepala puskesmas berkenan untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Jadi terus benar setuju tadi Dr. Plato yang menyampaikan pelatihan berulang itu mampu dari kondisi tersebut. Ya, monggo saya teruskan ini, saya tunggu. Andai kita mau konsul kami siap, akan saya bantu, insya Allah.
Nggih. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Baik, terima kasih Bu Erlina. Ya, terima kasih. Ya, nggih. Terima kasih banyak Pak Toto untuk komentarnya yang sangat-sangat memberi masukan yang sangat baik sekali buat ketiga teman-teman kita yang sudah mempresentasikan di topik gizi. Monggo Pak jika mau tetap dan mengikuti atau ada kegiatan lain juga. Saya stop videonya dulu karena ini lemot banget sini. Iya, Saya ngikuti. Pak. Tadi bantu lampu ya Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi untuk topik selanjutnya, yaitu topik jantung dari Ibu Juanita. Untuk komentar dari Mbak Tiara sudah kami dapatkan dalam bentuk dokumen. Nanti kami akan tampilkan juga setelah Bu Juanita presentasikan, dan mungkin misalnya ada tambahan dari Mbak Sita atau Mbak Tri, silahkan ya. Silahkan Ibu Juanita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Barangkali saya share screen langsung dari ini ya Mbak ya, Google Drive-nya ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa masalah jantung ini menjadi prioritas bagi pemerintah karena kematian dan kesakitan yang diakibatkan penyakit jantung semakin meningkat. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya dengan menyediakan pelayanan dalam program JKN, diharapkan masyarakat bisa akses ke pelayanan kesehatan. Namun ya kenyataannya namun kenyataannya distribusi SDM dan sarana prasarana belum merata di Provinsi Sumatera Utara. Adapun opsi kebijakan yang diusulkan adalah kebijakan distribusi SDM, di mana benefitnya adalah pemerintah memberi insentif bagi spesialis yang ditempatkan di daerah yang belum ada spesialis jantungnya. Dan saya ada baca jurnal ya di luar, cuma nggak tahu ini bisa apa nggak dilaksanakan, memanfaatkan telemedicine bagi daerah yang belum ada spesialis jantungnya. Ya, kemudian potensial harmnya tidak ada potensi bahaya. Kosnya pemerintah pusat perlu mengalokasi anggaran untuk insentif bagi spesialis jantung di daerah. Mungkin itu ya, saya uncertainty-nya belum paham ya. Kemudian opsi kedua adalah penguatan promotif preventif di FKTP, meningkatkan peran FKTP sebagai gatekeeper untuk edukasi ya bagi masyarakat, pencegahan penyakit tidak menular, merubah gaya hidup masyarakat bergaya hidup sehat. Ya. Kemudian potensial harmnya juga tidak ada, kosnya juga barangkali menurut saya kalau promotif preventif ini tidak ada. Mungkin itu Mbak Sandra. Ya, terima kasih Ibu Juanita. Ini saya langsung share screen saja ya. Untuk review ya dari Mbak Tiara. Ya, ini dari Mbak Tiara Martias untuk Ibu Juanita. Tanggapannya yang pertama, bisa lebih spesifik lagi ke konteks daerah. Mungkin karena Sumatera Utara kan cukup luas ya Bu ya. Apakah mungkin ada dibandingkan misalnya antara Medan dan juga atau kabupaten yang mungkin kabupaten terpencil dan sebagainya, karena pastinya setiap daerah punya keunikan tersendiri ya. Terus kemudian untuk faktor resiko atau kondisi itu juga bisa harus lebih spesifik lagi. Jika memang mengarah ke SDM jantung, maka penyebutan faktor risiko merokok itu tidak terlalu relevan. Kalau tadi permasalahannya adalah distribusi mengenai spesialis jantung yang tidak banyak, berarti kan faktor risikonya misalnya tentang merokok itu tidak terlalu relevan. Kecuali jika isu yang diangkat itu adalah kurangnya upaya promotif dan preventif untuk CVD, maka bisa menyasar faktor risiko yang tadi. Dengan kaitan dengan masalah program itu juga bisa lebih diperjelas bahwa sumber daya yang ada saat ini itu tidak akan mendukung untuk pencapaian universal health coverage. Untuk penyebab masalah, jika perlu dispesifikan atau dikaitkan dengan konteks di daerah, apa penyebab kurangnya SDM dan fasilitas dari sisi tata kelola, keuangan, dan lain-lain? Apakah itu masalah terkait insentif? Kalau kurang, kenapa? Apakah ada regulasi yang menghambat atau yang belum dikeluarkan, dan sebagainya.
Pernyataan spesifik ini bisa lebih memberikan masukan kebijakan yang nantinya akan lebih actionable dan juga measurable, bukan hanya bersifat umum dan kurang kontekstual. Terima kasih, Mbak. Terima kasih masukan, Mbak. Ya. Ada yang mau ditanggapi? Ya, dari Mbak Tri ya, kita masih punya 3 menit. Berarti mungkin ditampilkan polisi briefnya Ibu Jonita, atau enggak perlu? Enggak perlu, oke. Oke, baik, terima kasih. Saya sedikit saja, saya memang bukan ahli di jantung ya, tapi pernah di PKMK mengadakan diskusi mengenai kardiovaskular ini. Untuk yang tadi mengenai opsi telemedicine itu, saya rasa untuk di daerah yang terbatas itu juga masih sangat sulit untuk diadaptasi. Karena keterbatasan, ya ini keterbatasan akses, pastinya akses internet ataupun jaringan komunikasi. Jadi usul saya nanti opsinya bisa mengenai tes shifting, saya rasa, yang pengiriman dokter ke daerah-daerah terbatas. Dan kalau tidak salah tes shifting itu sudah ada juga kebijakannya. Nanti mungkin Bu Juanita bisa nanti saya kasihkan beberapa, ada salah satu contoh polisi brief yang mengenai test shifting untuk spesialis mengenai jantung dan paru-paru waktu itu, seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Bu Janita dan juga Mbak Tri untuk masukannya. Selanjutnya kita lanjut ke polisi brief yang keempat. Yaitu dengan tema kanker ya, dari Dr. Sani dan juga Pak Ambo. Silakan Dr. Sani, 3 menit. Ya. Jadi pernyataan masalahnya adalah satu, karena paparan karsinogen di tempat kerja Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Myanmar, yang disebabkan belum adanya regulasi khusus tentang pengendalian bahan tersebut di tempat kerja, sehingga ini meningkatkan kejadian kanker akibat kerja. Nah, konsekuensinya adalah tingginya mortalitas dan morbiditas kanker sebagai pada pekerja yang membebani finansial pekerja tersebut dan karena pembiayaan kanker tidak semua ditanggung oleh BPJS. Selain itu, beban finansial pada BPJS Kesehatan semakin besar karena kanker juga menyumbang beban finansial terbesar setelah penyakit kardiovaskular. Kemudian terkait faktor risikonya, yaitu pada dasarnya kanker kan multifaktorial, bisa dicegah di tempat kerja. Cuma adanya paparan karsinogen semakin menambah faktor risiko tersebut. Ini kondisi perusahaan yang menggunakan zat karsinogen belum ada bahan substitusi yang lebih aman serta pertimbangan bahan substitusi tersebut sangat kompleks. Kemudian berikutnya adalah kaitan dengan program layanan. Peran dokter perusahaan itu belum spesifik melakukan screening dan program pencegahan sehingga diperlukan adanya peningkatan kompetensi dokter perusahaan dalam hal spesifik mitigasi kanker. Kemudian adanya Perpres nomor 7 tahun 2019 itu hanya membahas 8 zat. Padahal penyebabnya itu multifaktorial. Banyak sekali tempat kerja yang tidak terbahas di Perpres tersebut. Kemudian ini tata kelola pemerintahannya, regulasinya dari Perpres tersebut membahas secara lengkap, tidak membahas secara tentang penyakit kanker akibat kerja, dan paparan bahan karsinogen tempat kerja itu hanya terbatas 8 saja, sehingga tidak komprehensif untuk mewakili penyebab kanker secara keseluruhan. Kemudian perusahaan perlu adanya regulasi untuk substitusi bahan non karsinogenik agar lebih aman dan lebih safe buat pekerja sendiri. Kemudian untuk keuangan, pembiayaan untuk penyakit kanker akibat kerja tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, khususnya pada pekerja yang sudah purna. Di satu sisi, pekerja tersebut terpapar bahan karsinogen ketika aktif bekerja, namun kanker muncul justru setelah pensiun. Sehingga biaya jaminannya itu jaminan hari tua yang didapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan justru digunakan untuk pengobatan. Kemudian ini kesediaan layanan ya, peran dokter perusahaan sebenarnya sudah cukup dapat untuk melakukan mitigasi kanker, cuma spesifik kurikulum pembelajaran tentang mitigasi kanker itu yang perlu kita dorong.
Jadi selama ini kan center yang ada untuk occupational medicine spesialis itu hanya UI yang ada, sementara kebutuhan industrinya cukup besar, sehingga ada distribusi yang tidak merata di dalam dan di luar Jawa. Ini harus kita menjadikan pekerjaan besar kita bersama. Jadi salah satunya adalah untuk dalam jangka dekatnya adalah memberikan kompetensi kurikulum pelatihan dokter umum yang di perusahaan itu untuk melakukan screening mitigasi penyakit kanker akibat kerja. Kemudian ini rekomendasinya, benefitnya pengendalian bahan karsinogenik dapat menurunkan mortalitas dan morbiditasnya. Opsi yang kedua adalah penurunan insiden kanker dapat menekan pengeluaran biaya kesehatan, dan pengendalian kanker dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan produktivitas pekerja. Kemudian potensi harga tidak ada, ini cost-nya, biaya substitusi produk itu dari karsinogenik ke non-karsinogenik itu masing-masing berbeda-beda bahannya, sehingga ada fluktuasi harga yang kita belum tahu di kisaran berapa. Cuma tergantung bahannya biasanya agak sedikit lebih mahal. Kemudian biaya pelatihan dokter perusahaan, ini komprehensif sehingga akan ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh BPJS atau untuk perusahaan itu sendiri. Ini uncertainty-nya, kanker akibat kerja hanya sebagian kecil dari kasus kanker di seluruh Indonesia. Kemudian belum adanya data kanker akibat kerja sehingga membuat perencanaan program yang komprehensif jadi susah. Kita mau intervensinya mau dari mana kita susah karena kita belum punya baseline datanya. Beda dengan Kanada, dengan Australia yang sudah baseline datanya sudah ada. Kemudian ini pengawasan perilaku berpotensi menyebabkan kanker seperti kebiasaan merokok yang harus dilakukan secara komprehensif ketika di luar tempat kerja, bahkan setelah pensiun khususnya pada pekerjaan terpapar dengan bahan karsinogenik. Jadi saya itu, Mbak Sandra. Ya baik, Dr. Sani, terima kasih banyak untuk policy briefnya. Terlihat sudah cukup komprehensif dan memang untuk topik occupational cancer ini kan sesuatu yang sangat menarik, namun sepertinya belum mendapatkan perhatian ya dari pemerintah maupun dari swasta perusahaan. Nah ini komentar dari Mbak Tiara. Bahwa pernyataan masalah sudah jelas dan sudah cukup spesifik. Dari penanggapan saya, ada beberapa isu yang ingin diangkat oleh policy brief ini. Yang pertama terkait dengan masalah regulasi bahan karsinogenik di tempat kerja. Kemudian kompetensi dari tadi seperti tadi belum adanya spesialis dokter untuk okupasional seperti itu. Kemudian masalah lain termasuk juga deteksi dini dan juga rujukan karena biasanya gejala timbul karena setelah pekerjanya pensiun dan juga tentang terkait masalah jaminan pembiayaan. Jadi ini sudah untuk pernyataan masalah sudah cukup jelas dan sudah cukup spesifik. Untuk bagian finansial itu juga sudah lebih dikaitkan dengan pernyataan masalah yang sudah sebaiknya mungkin lebih dikaitkan dengan pernyataan masalah yang sudah dikemukakan di atas. Misalnya jika ada isu keuangan yang menyebabkan regulasi dan implementasi di perusahaan, apakah ada isu keuangan, regulasi terkait keuangan yang menyebabkan implementasi itu masih belum bagus? Ini di luar dari isu pembiayaan kesehatan. Lalu juga mungkin tambahan di bagian tata kelola. Apakah sudah ada regulasi untuk perusahaan memiliki semacam inspektur keamanan pabrik dan lain-lain selain harus punya wajib ya. Ya mungkin hanya ini yang maksudnya sudah cukup baik, tinggal ditambahkan beberapa poin-poin saja, Dr. Sani. Terima kasih, Mas Sandra. Ya, Dokter. Dari Mbak Sita dan Mbak Tri, silakan jika ada komentar lain. Baik, terima kasih banyak atas paparannya, sangat menarik Pak Sani. Ya, terima kasih banyak paparannya, sangat menarik Pak Sani. Mungkin saya ingin menarik agak ke atas begitu ya, karena tadi Pak Sani menyebutkan ini mungkin proporsinya tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan insiden kanker pada keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Tapi mungkin bisa dilihat juga Pak referensi ke rencana aksi nasional untuk penanganan kanker. Itu kelihatannya kan sudah ada versi update-nya ya. Dilihat apakah ada masuk isu-isu yang kira-kira menyinggung isu yang Pak Sani
angkat ini gitu. Karena dari rencana aksi nasional untuk kanker ini, Pak Sani nanti bisa kaitkan dengan upaya advokasi apa yang perlu dilakukan begitu. Kalau itu sudah ada di rencana aksi, sudah kelihatan kan roadmap-nya Kementerian Kesehatan untuk masalah itu tuh seperti apa begitu. Nah, kira-kira yang mana yang masih kurang, nah yang itu yang Pak Sani bisa coba advokasikan gitu. Jadi itu yang ditonjolkan nanti di dalam di dalam policy brief-nya. Selain itu juga kalau misalnya itu sudah ada juga di dalam rencana aksi nasional, yang diperlukan pasti operasionalisasinya kan ya Pak ya. Jadi rencana aksi nasional itu baik, tetapi kan harus ada operasionalisasinya. Nah nanti Pak Sani bisa berkontribusi besar untuk operasionalisasinya itu. Jadi kira-kira langkah-langkah yang yang step by step-nya tuh seperti apa begitu untuk mencapai tadi mencoba menekan kanker yang bermula dari tempat kerja. Walaupun proporsinya mungkin kecil ya Pak ya, tetapi beban biayanya kan juga besar ya. Dan iya, jadi tetap harus dipertimbangkan, tetap worth it begitu Pak untuk diperjuangkan kalau menurut saya. Jadi nanti bisa dilihat Pak di dokumen rencana aksi nasionalnya Pak ya. Dan kalau saya tidak salah juga ada beberapa best buy strategies begitu dari WHO untuk kanker. Jadi bisa dilihat karena mereka sudah mempunyai daftar intervensi apa sih yang dianggap paling efektif, kemudian efisien dan biayanya tidak terlalu mahal begitu. Dan itu bisa ditiru dari situ begitu. Kira-kira rekomendasinya seperti apa? Terima kasih banyak Pak Sani. Terima kasih, very clear. Terima kasih Bu Sita. Ya, terima kasih Dr. Sani dan juga Bu Sita untuk masukannya. Selanjutnya kita mendengar paparan dari Pak Ambo. Silakan Pak Ambo masih dengan topik cancer. Ya, terima kasih. Mohon izin tidak membuka video. Apakah suara saya jelas dan share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat dan sudah jelas sekali suaranya Pak. Silakan Baik, Pak. terima kasih Mbak Sandra, Bapak Ibu fasilitator dan teman-teman sekalian. Sebenarnya yang disampaikan oleh Dr. Sani dan masukan tadi itu nampaknya sudah auto masukan juga buat saya karena topik kami sama. Dan terima kasih banyak tadi yang terakhir dari Bu Sita, saya belum sempat juga merefer ke rencana aksi nasional. Barangkali mungkin juga nanti apa yang saya paparkan ini sebenarnya mungkin juga menyinggung ke dokumen penting itu. Saya mengangkat topik terkait sebenarnya deteksi dini yang lebih luasnya, tetapi saya lebih sebenarnya arahnya nanti lebih mengarah pada bagaimana penguatan salah satu program nasional yang menurut kami cukup efektif dalam deteksi dini kanker meskipun sifatnya lebih general ke PTM, tetapi ini bisa sangat dimanfaatkan untuk deteksi dini kanker, yaitu pos pembinaan terpadu atau pos bindu PTM. Kami angkat sebagai problem statement-nya bahwa kanker menjadi penyebab kematian terbesar kedua di Indonesia di tahun 2019. Hanya saja deteksi dini faktor risiko kanker ini melalui kebijakan pos bindu masih rendah. Pada level kabupaten komitmennya dan saat ini tidak jelas keberlanjutannya. Ini salah satu garis bawah kami, di tidak jelas keberlanjutannya akan dijelaskan sedikit di bawah. Penanganan kanker konsekuensinya tentu tidak akan efektif jika dan juga akan berkonsekuensi pada pembiayaan kesehatan terbesar karena sudah parah jika tidak dideteksi dini seperti itu. Kemudian kanker menjadi pembunuh terbesar di Indonesia dengan prevalensi yang terus meningkat dan ini akan menguak kompleksitas pelayanan perawatan kesehatan yang diperlukan terkait dengan personal spesialisasi, peralatan dan teknologi yang pada gilirannya nanti secara signifikan akan membebani fasilitas kesehatan. Dan terkait dengan program layanan dari yang ada bahwa saat ini penanggulangan PTM itu ada Permenkes khusus 71 tahun 2015, mohon maaf ini salah tahunnya. Ini secara tegas sebenarnya merekomendasikan UKBM yang disebut dengan posbindu, di mana salah satu peran pentingnya itu untuk optimalisasi deteksi faktor risiko PTM termasuk kanker. Ini seperti itu.
Nah, kami temukan secara tata kelola untuk faktor penyebab masalahnya, kegiatan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular oleh Posbindu sejak 2011 sudah dilakukan dan diperkuat dengan Permenkes 71 2015. Hanya saja dan di Renstra Kemkes 2019 disebutkan, tapi dalam Renstra Kemkes 2020-2024 itu tidak diulang atau tidak disebutkan kembali terkait dengan target terkait dengan kriteria-kriteria target Posbindu ini. Demikian juga Puskesmas yang membina Posbindu, sehingga kami duga ini akan membingungkan nanti jika dia tidak dimasukkan dalam target target Renstra ini, dan itu menjadi catatan kami dalam policy brief ini. Kemudian untuk dampak ekonomi sendiri sudah disampaikan juga tadi oleh secara umum kanker itu memiliki beban besar dalam pembiayaan kesehatan seperti itu. Kemudian khusus untuk ketersediaan layanan, sebenarnya untuk kalau jika konsisten pada penguatan deteksi dini pada level UKBM, ini sebenarnya lebih simpel meskipun memang harus dipersiapkan sumber dayanya, di mana mungkin kader-kader dibuat kader-kader khusus untuk bisa bekerja lebih militan semacam itu. Opsi yang kami ya, Pak. Ya, oke, baik, mohon maaf. Opsi yang pertama adalah evaluasi menyeluruh dan konsisten deteksi dini. Ini kami rekomendasikan sebagai informasi yang penting. Ini direkomendasikan sebagaimana yang disebutkan oleh Fitzgerald dan kawan-kawan, di mana menyebutkan bahwa ketersediaan informasi MONEF deteksi dini kanker itu akan membuka kunci deteksi kanker sebelum keganasan tingkat lanjut. Dan ini menjadi rekomendasi kami untuk menguatkan ini, dan Posbindu salah satunya itu atau deteksi dini melalui UKBM itu akan bisa sangat membantu. Sehingga opsi keduanya juga adalah penguatan Posbindu, tentu saja dengan benefit bahwa dengan adanya program ini atau penguatan ini, faktor risiko penyakit kanker bisa lebih dini dideteksi dan juga penanggulangannya bisa lebih cepat. Mungkin itu, mohon maaf ini tidak terlalu maksimal, harap mohon masukannya dari semua kekurangan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ambo. Tidak apa-apa, ini kan namanya ini kita hanya draft outline saja, jadi ya, Mbak. Ya. Ya. Tidak harus sempurna. Baik, ini saya share komentar dari dari Ibu Tiara. Ya, untuk Pak Ambo, mungkin dari pernyataan masalahnya itu kan yang ditangkap seperti ada dua masalah. Kankernya masih tinggi, terus Posbindunya belum berjalan. Jadi mungkin dipersempit, jika memang mau diangkat Posbindu, berarti yang Posbindunya itu yang harus lebih dahulu ya. Kalau misalnya tadi saya baca juga, berarti mungkin bisa dikatakan bahwa Posbindu sebagai layanan yang untuk mencegah penyakit tidak menular, itu masih khusus misalnya kanker, itu masih kurang berjalan, padahal permasalahan kanker itu masih menjadi penyebab kematian, misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa langsung dispesifikan mau di daerah mana yang mau dijadikan contoh, contoh untuk policy brief ini, apakah dari satu kabupaten, provinsi, atau mungkin langsung di tingkat nasional. Karena kan nanti itu akan berpengaruh lagi ke underlying factors, itu akan berpengaruh dari konteks daerah juga. Ya, jadi ini dikatakan bahwa sebagai ilustrasi, misalnya kita bisa lihat di bagian konsekuensi, di situ yang ditulis itu mungkin bukan konsekuensi dari tidak berjalannya Posbindu, tapi minimnya upaya promotif dan preventif serta kuratif yang ada di Indonesia. Bisa jadi tidak hanya di Posbindunya saja, misalnya dari program puskesmas, klinik, germas, dan lain-lain yang tidak optimal. Nah, jadi untuk yang kanker ini bisa dicermati lagi permasalahan apa yang mau diangkat, spesifiknya apa, misalnya apakah permasalahan terkait regulasi atau
misalnya tentang kalau misalnya tentang kankernya tuh misalnya kanker paru misalnya tidak ada atau minimnya layanan smoking cessation dan lain-lain atau upaya promotif preventif lainnya. Jadi nanti itu akan mengarah ke opsi kebijakan yang ditawarkan. Kalau misalnya tadi permasalahannya sudah cukup spesifik terhadap misalnya tentang posbindu, maka posbindu tersebut harus disebutkan dari pertama tentang dari opsi untuk opsi kebijakan itu. Ya, ini saya catatan lagi bahwa policy brief itu akan lebih berguna kalau misalnya dia mempertimbangkan konteks juga. Apakah posbindu ini memang sesuai dengan daerah yang mau disasar seperti itu pendekatan posbindu ini atau seperti apa, atau mungkin dibutuhkan pendekatan program yang lain, bisa dilihat dari sisi demand dan supply dan sebagainya misalnya. Ya begitu mungkin Pak Ambo saya bacakan dari komentarnya Ibu Tiara. Ini bisa, tapi Mbak Tiaranya nggak Bung ya, maksud saya mau justru bertanya ke Mbak Tiara sih. Iya Pak Ambo, mungkin nanti atau iya mungkin bisa. Sebenarnya tadi saya udah konsul juga atau udah minta sharing masukan juga sama Mbak Tri. Sebenarnya memang mungkin tidak terima kasih banyak, dan saya akui mungkin di awal saya agak gamang sih sebenarnya mengambil faktor resiko kanker secara umum seperti itu, kemudian itulah yang dibangun, atau saya spesifik ke posbindunya seperti itu. Dan tadi saya coba tadi dapat masukan sebelum masuk kelas ini, itu memang saya agak kesulitan untuk mengeksplorasi banyak terkait dengan informasi terkait dengan posbindu, karena baik publikasi atau karena dia programnya mungkin spesifik ya, publikasi terkait dengan itu sangat terbatas. Tetapi kalau jika hanya mengambil pada deteksi dini faktor risiko itu memang sangat banyak. Sebenarnya asalnya memang saya mau mengarahkan itu ke posbindunya, mungkin terjebaknya di situ barangkali, karena saya sebenarnya melihatnya karena di Permenkes sudah disebutkan bagaimana posbindu itu bisa dikuatkan, tetapi ada sedikit perubahan ketika kami melihat di Renstra terbaru ini itu tidak disebutkan lagi secara detail terkait dengan peran posbindu PTM ini dalam deteksi dini PTM secara umum termasuk dalamnya kanker. Jadi terima kasih banyak masukan dari Mbak Tiara dan Mbak Sandra, dan mungkin juga ada tambahan juga nanti, dan juga secara khusus kepada Mbak Tri tadi sudah memberikan juga masukan kepada saya secara langsung. Ya, terima kasih Mbak Sandra. Mohon maaf saya putus-putus dapat suara dari studio ini, mohon maaf. Atau saya saja mungkin barangkali jaringan saya ya. Mohon maaf, apakah saya saja atau yang lain juga ya? Saya kok terputus dari Mbak Tri. Dari UGM-nya Pak Ambo. Iya, kayaknya dari studio ya. Iya. Ya. Saya terputus juga. Mbak Monita sama Mbak Widin ada. Ya, nampaknya masalahnya dari studio ya. Ini saya lihat menghilang ini, terlempar keluar kali. Ini ada Mbak Widya sama Mbak Monita. Iya, iya. Ya, Ibu tunggu sebentar. Ini sedang coba kita perbaiki. Mohon ditunggu sebentar. Iya, iya. Iya, oke.